Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat Qalbun yang dimuliakan Allah, untuk kali ini saya akan mengungkapkan sebuah fakta, ya. Ini seorang ilmuwan dari barat itu menemukan bukti nyata, ya, bukti penampakan atau bentuk dari trompet sangkakala seperti yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Karena berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah banyak sekali penemuan yang sangat mengejutkan yang berhasil dilakukan oleh para ilmuwan dunia. Salah satu yang cukup menghebohkan adalah yaitu klaim dari seorang ilmuwan barat yang mengaku telah menemukan trompet sangkakala, yaitu sebuah alat yang menjadi penanda dari datangnya hari kiamat, dan hal tersebut itu diungkapkan oleh Profesor Frank Steiner, ya, dari Universitas ULM Jerman. Beliau menemukan sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan, ya, di mana beliau itu menyebutkan bahwa trompet sangkakala itu adalah bumi dan seluruh alam semesta ini, ya, seperti yang kita huni sekarang ini. Itu menurut penelitian mereka, ya, penelitiannya itu menggunakan sebuah peralatan super canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ya, WMAP, ya, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Menurut hasil dari observasinya, ya, terungkap jika alam semesta ternyata berbentuk seperti trompet, ya. Secara spesifik, ya, WMAP ini mendeteksi bagian ujung belakang trompet itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati dan masih sangat berkaitan erat dengan peristiwa Big Bang yang terjadi 13 miliar tahun yang lalu. Lalu di bagian depan itu menjadi lokasi di mana bumi dan seluruh sistem tata surya itu berada, ya, merupakan alam semesta yang mungkin untuk diamati atau diobservable, ya. Sama persis dengan yang tertulis atau tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Sekali lagi, ini penemuan itu menegaskan kuasa Allah SWT, ya, karena bentuk trompet sangkakala itu sendiri sesuai dengan apa yang terdapat dalam literatur Islam, ya, mulai dari Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis, ya. Di sini sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bentuk sangkakala, ya, ditanya oleh para sahabat Rasul, ya, sahabat Nabi menanyakannya, "Ya Rasulullah,
apakah sangkakala itu? Itu pertanyaan dari seorang sahabat Rasul ketika berada di sebuah masjid, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, bentuknya bagaikan tanduk dari cahaya. Kemudian Rasulullah kembali menjelaskan bentuk yang sangat-sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Ditiupnya itu hingga 3 kali. Pada tiupan pertama kita sebut, ya, disebutkan nafkhatul faza, yaitu untuk menakutkan. Yang kedua, tiupan yang kedua itu nafkhatus so'a, ya, untuk mematikan. Kemudian yang tiupan terakhir, tiupan ketiga, disebutkan nafkhatul ba'ats, untuk menghidupkan atau untuk membangkitkan kembali semua makhluk yang sudah meninggal atau mati, ya. Dalam hadis yang juga tertera pada kitab Tanbihul Khobilin disebutkan bahwa sangkakala atau trompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Kemudian bentuk yang menyerupai tanduk sendiri mengingatkan kita pada trompet orang-orang zaman Rasulullah SAW yang terbuat dari tanduk. Kalimat seluas langit dan bumi dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi atau mencakup seluruh wilayah dari langit dan bumi, atau alias, ya, atau bulatan trompet malaikat Israfil itu melingkar membentang mulai dari alam nyata hingga alam gaib. Dari berdasarkan penjabaran hadis tadi, ya, yang disesuaikan dengan penemuan ilmuwan barat tersebut, maka bisa dipastikan bahwa alam semesta ini adalah berbentuk seperti trompet sangkakala itu sendiri, ya. Alam semesta ini adalah bentukan dari trompet sangkakala itu sendiri, dan manusia itu diibaratkan seperti kunang-kunang yang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi yang aktif, yang siap meletus kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengabarkan kedahsyatan dari suara trompet malaikat Israfil tersebut, ya, disebutkan di dalam firman-Nya, wa yauma yunfaqu fisyuri fa fazi'a man fis samawati wa ma fil ard illa man sya'allah wa kulun atauhu dakirin. Dapat diartikan, dan pada hari ketika trompet ditiup,
maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri. Ini terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 87 ya. Dalam Al-Quran surat yang lain itu disebutkan juga surat Al-A'raf ayat 187 ya. Allah juga berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Waktu terjadinya pun hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti firman-Nya ini ya. Yas'alunaka manis sa'ati ayana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujaliha liwaqtiha ilahu syahulat fis samawati wal ard la ta'tihum illa ba'dah ya alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda Allahi walakinna aksyaran nasi la ya'lamun, yang artinya insyaallah mereka menanyakan kepadamu ya Rasulullah, hai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dialah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk hidup yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Kemudian mereka pun bertanya, seakan-akan engkau mengetahuinya. Maka katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, berikut ini penjabaran ya, atau tanda-tanda kiamat itu ya. Antara lain kemunculan Imam Mahdi yang menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Tanda-tanda kiamat itu ya, kemunculan Imam Mahdi ya, yang menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim ya. Rasulullah kemudian bersabda,
Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi ini. Ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi diperkirakan hidup selama 7 sampai 8 tahun ya. Selain kemunculan Imam Mahdi, ada juga yaitu kemunculan Dajjal ya. Ini diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk ya sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 Allah berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul pula di dunia ini dan menjadi saksi bagi umat manusia. Wa min ahlil kitabi illa layu aminana bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia ya Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Yajud dan Ma'jud, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi ini. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sada, yang artinya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi ini. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Begitulah pernyataan-pernyataan yang menjadi pertanda akhir zaman atau hari kiamat. Selain itu disebutkan pula di sini ya, adanya perubahan perputaran bumi ya. Matahari terbit dari arah barat, itu juga menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat yang besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal
dari Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera akan terjadi. Dari kemunculan binatang melata yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang akan terjadi lebih dahulu, apakah itu kemunculan binatang melata atau terbitnya matahari dari barat. Semuanya belum mengetahuinya, siapa mana yang akan muncul lebih dulu ya. Namun di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari zaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Terjadi gempa yang dahsyat di muka bumi saat hari kiamat. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu tahu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang artinya, ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat-sangat besar. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sudah terdapat atau diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Ya'la, oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Yas'alunaka anisya'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujaliha liwaqtiha illahu syakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa ba'ta yas'alunaka ka'anaka hafiyun anha qul innama
ilmuha indallahi walakina aksaron nasi la ya'lamun. Demikianlah tadi sedikit ulasan atau uraian tentang pengetahuan kita, karena banyak yang menyatakan atau banyak yang memberikan tausiah tentang hari kiamat ya. Padahal seharusnya kita sebagai umat manusia itu tidak perlu mendahului atau tidak boleh mendahului kehendak Allah SWT. Boleh kita cuma memberitahukan atau memberikan pesan seperti itu, kita boleh dan diizinkan. Tetapi kalau kita mendahului kehendak Allah, itu sangat-sangat tidak baik ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di sini. Untuk sobat semua, semoga selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.